Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aceh History. Apakah kalian pernah mendengar bahwa sejarah Aceh menyimpan kisah yang belum banyak terungkap tentang pengaruh aliran Syiah? Di tengah gemuruh sejarah, ada sebuah cerita tentang perjuangan, pengorbanan, dan keyakinan yang terkubur dalam waktu. Kali ini, kita akan menyelami jejak sejarah Islam di Aceh yang penuh misteri. Dan siapa sangka, ternyata pengaruh Syiah telah hadir sejak lama. Mari kita ungkap bersama rahasia-rahasia yang tersisa di Aceh. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah subscribe, like, komen dan share video ini kepada teman-teman kalian agar lebih banyak yang tahu tentang sejarah ini. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari Aceh History. Dalam setiap pembahasan mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia, selalu muncul satu pertanyaan penting yang kerap mengundang diskusi panjang. Melalui mazhab, apakah Islam pertama kali menyebar ke tanah air ini? Apakah yang lebih dominan adalah mazhab Syafi'i, ataukah mazhab Syiah yang lebih dahulu menyentuh Aceh? Pertanyaan ini bukanlah pertanyaan sederhana yang dapat dijawab dengan satu kalimat ringkas. Karena dalam sejarah Islam, eksistensi dan dominasi suatu mazhab seringkali naik turun seiring dengan dinamika sosial politik dan semangat dakwah para penganutnya. Ibarat suhu panas yang bisa berubah tergantung intensitas api, dominasi suatu mazhab dalam suatu wilayah juga ditentukan oleh seberapa aktif atau pasif pengikutnya dalam menyebarkan dan mempertahankan ajarannya. Namun, ketika kita mengalihkan perhatian ke wilayah seperti Paseh dan Perlak, dua entitas penting dalam sejarah awal Islam di Nusantara, kita mulai mendapatkan titik terang yang lebih konkret. Salah satu tokoh penting dalam sejarah perjalanan Islam global, yakni Ibnu Battutah, seorang musafir, ulama, dan penulis legendaris dari Maroko, memberikan catatan berharga tentang keadaan Islam di kawasan Samudra Pasai pada abad ke-14. Dalam catatan perjalanannya yang terkenal, Rihlah, Ibnu Battutah menuliskan pengalamannya ketika mengunjungi Samudra, yang saat itu diperintah oleh Sultan Malikus Zahir. Ia mencatat bahwa sang Sultan adalah seorang Muslim yang taat, penganut mazhab Syafi'i, dan dikelilingi oleh para ulama besar dan ahli fikih yang berasal dari berbagai penjuru dunia Islam, seperti Syarif Amir Said Asy-Syirazi dan Tajuddin Al-Asfahani. Keberadaan ulama-ulama ini menunjukkan bahwa kerajaan tersebut bukan hanya memiliki relasi dengan dunia Islam internasional, tetapi juga menjadi pusat aktivitas intelektual dan keagamaan yang aktif serta terbuka terhadap diskursus fikih. Sultan Malikus Zahir bukan sekadar raja simbolis. Ia dikenal sangat mencintai ilmu dan ulama, rajin menghadiri majelis-majelis pengajian, dan berpartisipasi langsung dalam diskusi keislaman. Bahkan sebelum Ibnu Battutah diterima secara resmi menghadap, ia sempat menunaikan salat Jumat bersama sang Sultan. Dalam pertemuan resmi mereka, Sultan tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia langsung mengajukan berbagai pertanyaan seputar hukum Islam menurut mazhab Syafi'i kepada Ibnu Battutah, yang dijawab satu persatu hingga waktu salat asar tiba. Dialog yang berlangsung lama itu menunjukkan betapa seriusnya perhatian sang Sultan terhadap ilmu hukum Islam, dan betapa mazhab Syafi'i telah menjadi landasan utama bagi praktek keislaman di kerajaannya. Ini juga memberi kita gambaran bahwa mazhab Syafi'i bukan hanya diadopsi secara nominal, tetapi benar-benar dihayati dan dipraktikkan dalam kehidupan sosial, keagamaan, bahkan pemerintahan. Penduduk negeri Samudra pun, menurut pengamatan Ibnu Battutah, memiliki semangat keislaman yang tinggi. Mereka bukan hanya menjalankan ibadah, tapi juga mencintai jihad dalam arti memperluas dakwah Islam ke wilayah-wilayah non-Muslim. Negeri-negeri yang berhasil ditaklukkan pun membayar jizyah, sebuah bentuk upeti, kepada Sultan Malikus Zahir, sebagaimana lazim dalam sistem pemerintahan Islam klasik. Catatan Ibnu Battutah ini menjadi bukti sejarah yang kuat bahwa setidaknya pada abad ke-14, mazhab Syafi'i telah mengakar kuat di Samudra Pasai, dan kemungkinan besar sudah menyebar lebih luas ke berbagai wilayah lain di Nusantara. Meski perdebatan tentang pengaruh awal Syiah di Perlak dan kemungkinan jalur penyebarannya dari Gujarat atau Timur Tengah masih terus dikaji, namun bukti langsung dari seorang saksi sejarah seperti Ibnu Battutah memberi bobot besar bagi pandangan bahwa mazhab Syafi'i menjadi mazhab dominan dalam perkembangan awal Islam di Indonesia. Jadi, saat kita membicarakan sejarah mazhab dalam konteks Islam Nusantara, kita tak hanya berbicara soal dogma atau fiqh belaka. Kita sedang menelusuri jejak intelektual, diplomasi antar bangsa, dan jaringan dakwah yang melintasi lautan, sebuah ekosistem Islam yang hidup dan berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Dari berbagai uraian sejarah dan bukti yang tersedia, barangkali kita sudah dapat menarik satu kesimpulan awal, bahwa ajaran Islam yang masuk ke wilayah Perlak dan Pasé, khususnya pada masa pemerintahan Sultan Malikus Sahir, sangat besar kemungkinannya telah berwujud dalam mazhab Syafi'i. Catatan dari Ibnu Battuta, yang secara langsung menyaksikan dan berinteraksi dengan Sultan serta lingkungan ilmiahnya, memberikan indikasi kuat akan hal itu. Namun, sebelum masa Malikus Sahir, belum ada kepastian yang dapat menjamin bahwa mazhab Syafi'i memang telah menjadi mazhab yang dominan di kawasan itu. Maka wajar jika muncul pertanyaan lanjutan tentang bagaimana sebenarnya bentuk awal Islam yang menjangkau berbagai pelosok Nusantara. Pertanyaan ini menjadi semakin menarik ketika kita mengalihkan pandangan ke wilayah Aceh Besar atau Al-Rami. Berbeda dari Perlak dan Pasé, wilayah ini memiliki latar belakang kebudayaan yang sudah lebih dahulu dipengaruhi oleh ajaran Hindu Mahayana. Tradisi intelektual dan spiritual yang hidup di sana tentu tidak serta-merta tergantikan begitu saja ketika Islam datang. Maka, bentuk dan warna Islam yang masuk ke Aceh Besar kemungkinan tidaklah tunggal. Ada dua jalur penyebaran Islam yang diduga kuat menjangkau wilayah ini. Pertama, melalui pengaruh dari Pasé, terutama dari keturunan Sultan Malikus Sahir. Kedua, dari kawasan luar seperti Irak, Yaman, dan India, tiga wilayah penting dalam sejarah Islam yang juga pernah menjadi pusat pertumbuhan dan penyebaran ajaran Syiah. Ibnu Battuta sendiri, dalam perjalanannya ke Irak, sempat mengunjungi kota Najd dan makam Sayyidina Ali di Najaf. Dalam catatannya, ia menggambarkan kota itu sebagai kota yang ramai, makmur, dan indah, serta dihuni oleh masyarakat bermazhab Syiah Rafidiyah. Bahkan ia menambahkan bahwa para pedagang dari sana telah menyebar ke berbagai penjuru dunia Islam. Ini memberikan kita petunjuk bahwa bukan hal yang mustahil jika ada komunitas-komunitas Syiah yang juga ikut serta dalam arus dakwah dan perdagangan menuju Nusantara, termasuk ke Aceh Besar. Maka timbullah satu pertanyaan yang sangat layak diajukan dalam kajian sejarah Islam Indonesia, apakah bentuk awal Islam yang masuk ke Aceh Besar memang langsung dalam format mazhab Syafi'i, ataukah justru memiliki warna Syiah yang lebih kental? Sangat mungkin ajaran Syiah telah lebih dahulu memperkenalkan prinsip-prinsip Islam ke wilayah itu, sebelum akhirnya mazhab Syafi'i memperoleh dominasi yang lebih mapan. Hal ini menjadi semakin masuk akal jika kita memahami dinamika geopolitik dunia Islam pada masa itu. Di Persia, hingga abad ke-16, ajaran Syiah Imamiyah 12 atau Itsna Asyariyah menjadi doktrin resmi negara di bawah kekuasaan dinasti Safawi. Sebaliknya, Kesultanan Turki Utsmani yang perkasa menganut ajaran Sunni dan menjadikan mazhab Hanafi sebagai rujukan hukum resmi. Antara dua kekuatan besar ini, Persia dan Turki, terjadi benturan politik dan ideologis yang bukan hanya menyangkut kekuasaan, tetapi juga menyentuh wilayah teologi dan praksis agama yang sangat mendalam. Akibatnya, perbatasan antara wilayah kekuasaan Persia dan Turki Utsmani menjadi arena pertarungan ideologis yang panas. Masalah-masalah khilafiyah atau perbedaan pandangan keagamaan tidak lagi menjadi diskursus ilmiah semata, melainkan dimanfaatkan sebagai alat pembenaran politik dan pembentuk identitas. Dalam suasana yang demikian fanatik ini, wajar jika penganut kedua mazhab berusaha menyebarkan pengaruhnya ke wilayah lain, termasuk ke Asia Tenggara, yang saat itu mulai menjadi bagian penting dalam jalur perdagangan dunia Islam. Dengan mempertimbangkan fakta ini, tidak tertutup kemungkinan bahwa sebagian penyebar Islam ke Nusantara, khususnya ke Aceh Besar, adalah pedagang, ulama, atau pengelana yang berasal dari wilayah Persia atau India bagian utara yang kental dengan nuansa Syiah. Meskipun pada akhirnya pengaruh mazhab Syafi'i menjadi lebih dominan, khususnya setelah masa-masa kekuasaan sultan-sultan besar seperti Ali Muqayyad Shah dan penerusnya di Kesultanan Aceh Darussalam, namun jejak-jejak awal Syiah tetap layak untuk dicermati dan diteliti lebih dalam. Dengan demikian, sejarah masuknya Islam ke Indonesia, khususnya ke wilayah barat seperti Aceh, bukanlah kisah yang sederhana dan linear. Ia merupakan perpaduan kompleks dari lintasan budaya, pertarungan mazhab, dan interaksi antar bangsa yang membentuk satu identitas Islam yang khas, Islam Nusantara yang terbuka, dinamis, dan kaya akan pengalaman sejarah.
Jika kita menelusuri jejak penyebaran Islam dari dunia Arab ke Asia Tenggara, satu fakta menarik muncul dari kawasan Arab Selatan, khususnya Hadramaut dan Yaman. Daerah ini, sejak lama dikenal sebagai salah satu pusat dari aliran Zaidiyah, salah satu mazhab dalam Syiah yang berkembang lebih moderat dibandingkan cabang-cabang Syiah lainnya. Uniknya, hingga hari ini, pengaruh Zaidiyah masih kuat terasa di beberapa komunitas Muslim di wilayah tersebut. Dan dari tanah inilah, banyak orang Arab, para pedagang, ulama, dan musafir, berlayar ke timur, termasuk ke wilayah Nusantara, membawa serta keyakinan dan amalan mereka. Namun, perjalanan ajaran Syiah dari tanah Arab ke Nusantara tidak selalu dalam bentuk yang murni dan eksplisit. Di tanah Hindustan India, ajaran-ajaran Syiah juga telah menemukan tempat, menyebar dan hidup berdampingan dengan Sunni. Akan tetapi, begitu ajaran itu keluar dari Persia dan masuk ke kawasan anak benua India, interaksi dengan mazhab-mazhab Sunni mengaburkan batas-batasnya. Dalam banyak hal, bentuk ajaran yang sampai ke Indonesia sudah mengalami akulturasi sedemikian rupa, hingga sulit lagi dibedakan antara mana yang berasal dari doktrin Sunni dan mana yang dari tradisi Syiah. Meskipun begitu, pengaruhnya masih dapat dikenali melalui tradisi dan simbol-simbol tertentu yang tersisa dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia, khususnya di beberapa daerah. Salah satu bukti pengaruh tersebut adalah perayaan Asyura, hari ke-10 dari bulan Muharram, yang dalam tradisi Syiah merupakan momen berkabung atas wafatnya Sayyidina Husain, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam tragedi Karbala. Di beberapa tempat di Indonesia, perayaan ini dikenal dengan sebutan Tabwik atau Tabut, yang diwarnai dengan arak-arakan, pembacaan kisah Karbala, serta prosesi simbolik sebagai bentuk penghormatan dan duka atas peristiwa tersebut. Tradisi ini dahulu sangat hidup di wilayah Sumatera Barat, khususnya di Pariaman dan Bengkulu, dan baru mengalami pelarangan atau penyusutan pada masa-masa yang lebih modern, seiring dengan dominasi Sunni Syafi'i yang makin menguat serta pengaruh ulama-ulama reformis dari Timur Tengah seperti Mekah dan Mesir. Namun jejak-jejak keyakinan Syiah tidak serta-merta menghilang. Di Aceh Besar, misalnya, sejarah mencatat keberadaan komunitas Syiah yang masih hidup dan berbaur di tengah masyarakat pada masa lalu. Profesor Abu Bakar Aceh, seorang tokoh intelektual dan saksi hidup sejarah yang lahir di Kutaraja pada tahun 1918, memberikan kesaksian menarik dalam memoarnya. Saat beliau berusia 53 tahun, tepatnya tahun 1971, ia masih mendapati di kampung halamannya, Kampung Kedah, beberapa individu yang memegang teguh keyakinan Syiah. Mereka tinggal di dekat kompleks makam seorang ulama bernama Tengku Anjong, seorang sayyid dari keluarga Bilfaqih yang datang ke Aceh dan menetap di sana sebagai guru agama. Tengku Anjong dianggap sebagai seorang ulama keramat. Beliau wafat pada tahun 1783 Masehi, menurut catatan orientalis Belanda terkenal, Dr. C. Snow Purgronje. Dalam masyarakat, ia dipandang sebagai salah satu wali yang memiliki makam khusus. Profesor Abu Bakar, sebagai anak dari imam kampung, memiliki akses istimewa ke makam beliau yang dikurung dengan terali besi dan dikunci rapat. Beliau mengenang bahwa ketika ia mulai belajar Al-Quran, sebuah upacara khusus dilakukan di makam tersebut. Dalam prosesi itu, ia dipakaikan jubah besar berwarna kuning yang terbuat dari sutra bersulam, nyaris menutupi seluruh tubuhnya seperti gambaran klasik Ibn Sina dalam manuskrip Persia. Di atas kepalanya dikenakan kopiah yang sangat tinggi, sekitar 40 cm, dengan sulaman khas yang juga menyerupai gaya penutup kepala tradisional orang-orang Persia bermazhab Syiah. Pakaian dan ritual semacam itu bukan hanya simbolik, tetapi merupakan bentuk nyata dari warisan budaya keagamaan yang hidup di tengah masyarakat. Semua ini memberikan kita gambaran bahwa pengaruh Syiah, baik melalui Zaidiyah maupun bentuk lain yang lebih bercampur dengan Sunni, pernah menjadi bagian dari lanskap spiritual masyarakat Aceh dan wilayah Nusantara lainnya. Perlu dicatat pula bahwa interaksi antara Indonesia dengan dunia Islam tidak pernah berhenti. Hubungan yang erat dengan Mekah dan Mesir, dua pusat pembelajaran Islam Sunni, mempercepat asimilasi paham Syafi'i sebagai mazhab dominan. Dengan masuknya para pelajar, haji, dan ulama yang belajar di Al-Azhar dan tempat-tempat lain, maka pelan namun pasti pengaruh Syiah mulai meredup.
Tapi sejarah tidak bisa dihapus begitu saja. Tradisi, kisah, bahkan bentuk kopiah atau arsitektur makam tetap menjadi saksi bisu tentang betapa beragamnya wajah Islam di Indonesia di masa lampau. Jadi, ketika kita bicara tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia, penting untuk melihatnya secara utuh dan terbuka. Islam yang datang ke negeri ini tidaklah tunggal dan seragam. Ia datang melalui berbagai jalur, dalam beragam bentuk mazhab dan pemahaman. Dan justru karena keragaman inilah, kita bisa melihat betapa Islam di Nusantara memiliki kekayaan historis dan budaya yang luar biasa. Warisan yang tidak hanya layak dikenang, tetapi juga dipahami sebagai bagian dari dinamika besar peradaban Islam dunia. Kemudian, menurut Profesor Aboe Bakar Aceh, beliau turut menyaksikan sendiri beberapa kali perayaan Tabut Hasan dan Husain yang saban tahun digelar di Kutaraja, ibu kota Aceh kala itu. Upacara ini bukan sekadar seremoni biasa, melainkan peristiwa besar yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Berbagai perabotan dan perlengkapan khusus untuk prosesi tabut tersebut bahkan pernah disingkirkan dari sebuah rumah di Kampung Kedah, yang letaknya tepat di depan rumah Tuanku Raja Keumala, salah satu tokoh terpandang di daerah itu. Yang menarik, perayaan ini banyak dipelopori oleh keluarga keturunan India yang telah menetap lama di Aceh. Salah satu keluarga yang memainkan peran sentral dalam tradisi ini adalah keluarga Merasap, sebuah nama yang diyakini merupakan pelafalan lokal dari gelar kehormatan India seperti Meurah Sahib atau Mir Sahib. Keluarga ini telah berakulturasi dengan masyarakat Aceh, namun tetap mempertahankan sebagian dari warisan budaya dan keagamaan mereka. Di antaranya, masih dikenal hingga kini sosok Husain SAB, salah satu tokoh keluarga Merasap yang namanya melekat dalam memori masyarakat lokal. Salah satu bentuk nyata dari praktik Syiah yang pernah hidup di Kampung Keudah, Banda Aceh saat itu adalah tradisi memasak bubur khas yang dicampur buah-buahan, yang disajikan di tepi jalan. Bubur ini kemudian dibagikan kepada siapapun yang melintas, tanpa memandang latar belakang, sebagai bentuk penghormatan atas peristiwa tragis di Karbala, di mana Sayyidina Husain dan para pengikutnya gugur dalam perjuangan menegakkan keadilan. Momen ini bukan sekadar kegiatan sosial, tapi syarat dengan makna spiritual dan duka yang mendalam terhadap keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak hanya itu, tradisi mandi pada hari Rabu terakhir bulan Safar, yang dikenal di Aceh sebagai Rabu Habeh dan di Jawa disebut Rebo Wekasan, juga merupakan ritual yang kaya akan simbolisme. Tradisi ini dirayakan secara besar-besaran. Masyarakat berbondong-bondong menuju laut di Kuala Aceh untuk mandi bersama, membersihkan diri, dan mengusir segala bentuk kesialan yang diyakini turun pada bulan Safar. Di sela-sela ritual tersebut, mereka menuliskan 7 ayat Al-Quran pada selembar kertas atau daun kelapa muda, yang kemudian dilarungkan ke laut, sumur, atau sungai. Sebuah simbolisasi permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari bala dan malapetaka. Tradisi ini juga tercatat dalam karya etnografis Belanda berjudul De Acehers, yang memperkuat bukti bahwa praktik tersebut bukan semata-mata hasil rekayasa budaya lokal, melainkan bagian dari warisan peradaban yang dibawa oleh komunitas Muslim dari anak benua India yang mengusung unsur-unsur Syiah. Menariknya, dalam Khazanah Kesusastraan Indonesia, khususnya dalam bahasa Aceh, tidak ditemukan cerita yang begitu menyentuh dan penuh nuansa keagamaan seperti kisah Hasan Husain dan Hikayat Nafiah. Keduanya bukan hanya sekadar narasi sejarah, tapi kisah yang ditulis dengan emosi yang kuat dan struktur penceritaan yang khas. Cerita ini sangat mungkin berasal dari lingkungan Syiah, yang memang menjadikan sosok Hasan dan Husain sebagai simbol perjuangan dan keteladanan yang luar biasa. Dalam cerita Hasan Husain versi Aceh, ditekankan bagaimana kezaliman dan pengkhianatan dilakukan oleh musuh-musuh mereka. Digambarkan bahwa Hasan diracuni oleh istri yang telah dibujuk oleh Yazid, dan Husain dibunuh secara keji di Karbala demi ambisi kekuasaan dan penguasaan terhadap keturunan Rasul. Tragedi ini disampaikan dengan gaya bahasa yang sangat mengharukan, sehingga membuat kisah tersebut terasa seperti karya orisinal Aceh, padahal sangat mungkin merupakan terjemahan atau adaptasi dari kisah-kisah Syiah klasik yang telah menyebar dan bertransformasi di berbagai belahan dunia Islam. Hal yang sama terjadi pada Hikayat Nafiah, yang oleh sebagian besar masyarakat Aceh dikenal sebagai cerita pahlawan Islam yang penuh semangat juang dan keberanian. Dalam kenyataannya, cerita ini kemungkinan besar berasal dari kisah Muhammad Hanafiah, seorang tokoh penting dalam sejarah awal Islam yang juga dikaitkan erat dengan Syiah, terutama dalam aspek loyalitas terhadap Ahlul Bait.
Namun, dalam versi Aceh, narasi ini begitu lekat dengan budaya lokal hingga terasa seperti karya sastra asli daerah. Kedalaman cerita-cerita ini dan penyebarannya yang luas di kalangan masyarakat menunjukkan bahwa unsur-unsur ajaran dan sejarah Syiah memang pernah memiliki tempat yang tidak kecil dalam masyarakat Aceh. Meskipun kemudian pengaruh itu memudar dan dikikis oleh dominasi Sunni Syafi'i, namun jejak-jejak budaya dan keyakinan itu tetap hidup dalam kenangan, tradisi, bahkan karya sastra yang diwariskan turun-temurun. Inilah bukti nyata bahwa sejarah Islam di Nusantara tidaklah satu warna. Ia adalah pelangi yang terbentuk dari berbagai unsur, mazhab, dan keyakinan. Dan tugas kita hari ini, sebagai generasi penerus, adalah membuka kembali lembaran-lembaran sejarah itu dengan pikiran yang jernih dan hati yang terbuka, agar dapat memahami kekayaan warisan Islam di bumi kita sendiri, tidak hanya dari satu sudut pandang, tetapi dari segala sisi yang pernah menjadi bagian dari denyut nadi umat. Banyak sekali hal-hal yang sampai sekarang masih menjadi bagian dari tradisi budaya Aceh, namun sesungguhnya mengandung jejak-jejak pemikiran dan praktik keagamaan yang berasal dari aliran Syiah. Misalnya dalam ranah tasawuf dan tarekat, terutama yang mengusung paham wahdatul wujud, sebuah pandangan metafisik yang menganggap segala sesuatu adalah satu dengan Tuhan, dan hululiyah, yakni kepercayaan bahwa Tuhan dapat bersemayam dalam diri manusia suci. Dua konsep ini secara historis sangat dekat dengan pemikiran-pemikiran spiritual Syiah, terutama yang berkembang dalam lingkaran tasawuf Persia dan India. Penggunaan pendupaan dalam upacara keagamaan dan adat juga merupakan salah satu sisa praktik lama yang sangat mungkin berkaitan dengan warisan Syiah, di mana unsur-unsur simbolik seperti wewangian, dupa, dan cahaya memiliki nilai spiritual yang dalam. Begitu pula dengan penghormatan luar biasa kepada golongan Said, yakni mereka yang diyakini sebagai keturunan Rasulullah melalui jalur Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Di seluruh Aceh, sampai saat ini masih digunakan sebutan kehormatan panggule kepada setiap orang yang bernama Said, sebuah bentuk penghormatan khusus yang tidak diberikan kepada orang lain. Ini merupakan tradisi yang jelas mencerminkan kecintaan terhadap Ahlul Bait, yang merupakan fondasi utama dari doktrin Syiah. Bukan hanya dalam tataran spiritual, pengaruh Syiah juga membekas dalam budaya sosial masyarakat Aceh. Bahkan dalam bentuk seni seperti permainan saman, seudati, rapai, hingga pertunjukan debus, kita dapat menemukan unsur-unsur yang dahulu sangat erat kaitannya dengan perayaan-perayaan spiritualitas ala tarekat-tarekat yang memiliki keterkaitan historis dengan dunia Syiah. Debus misalnya, selain sebagai bentuk hiburan spiritual, juga dipercaya berasal dari praktik kesaktian tarekat tertentu, yang tidak jarang dalam sejarahnya berkembang dari tradisi Syiah dan tasawuf Persia. Jika kita menelusuri lebih jauh, ada berita yang cukup kuat dan berdasar mengenai migrasi orang-orang Arab ke wilayah Timur Jauh, termasuk ke Nusantara, sejak masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa itu, perpecahan dalam tubuh umat Islam telah muncul secara perlahan, ketika sebagian besar umat mengikuti kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, sementara sebagian lain memperjuangkan hak Ali bin Abi Thalib sebagai satu-satunya yang sah memimpin umat, karena kedekatannya secara darah dan spiritual dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perpecahan itu makin memanas dan menjadi tajam pada masa pemerintahan Muawiyah dan dinasti Abbasiyah. Dalam era tersebut, para pendukung Ali, yang disebut Syiah atau Alawiyin, mengalami tekanan, penganiayaan, dan marginalisasi yang sangat keras. Mereka dianggap sebagai kelompok pembangkang dan bahkan sering dituduh makar oleh kekuasaan resmi. Situasi politik dan sosial yang tidak aman itu mendorong banyak dari kalangan Alawiyin untuk meninggalkan tanah Arab. Mereka mencari tempat yang lebih damai dan aman untuk melanjutkan kehidupan dan ajaran mereka. Awalnya mereka berpindah ke daerah-daerah sekitar, ke timur dari pusat kekuasaan Umayyah dan Abbasiyah. Dari situ, perjalanan mereka berlanjut semakin jauh hingga mencapai wilayah Asia Selatan, Timur, dan Tenggara, termasuk ke Nusantara yang saat itu menjadi persinggahan strategis jalur dagang antara Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Tidak sedikit di antara mereka yang ikut bergabung dengan para pedagang dan pelaut. Sebagian datang sebagai ulama, dai, atau guru tarekat. Ada pula yang berdagang sambil menyebarkan ajaran Islam dengan pendekatan spiritual yang lembut dan bersahabat.
Dalam interaksi itulah mereka memperkenalkan ajaran Islam yang syarat kecintaan kepada Ahlul Bait, penuh toleransi, dan dekat dengan kehidupan masyarakat setempat. Jejak kedatangan mereka tak hanya tertinggal dalam manuskrip, hikayat, atau catatan sejarah, tetapi juga hidup dalam tradisi, bahasa, dan budaya yang terus diwariskan secara turun-temurun. Dan Aceh, sebagai salah satu titik awal masuknya Islam ke Nusantara, menjadi ladang subur tempat tradisi ini berakar dan tumbuh. Maka tak mengherankan, jika banyak sisi dalam kehidupan beragama masyarakat Aceh hingga hari ini masih menyimpan nuansa-nuansa yang berasal dari warisan Syiah awal. Meskipun dalam perkembangannya, mazhab Syafi'i menjadi dominan dan diadopsi secara resmi sebagai mazhab utama, namun denyut-denyut lama itu tidak benar-benar sirna. Mereka tetap hidup dalam kebudayaan, dalam ritual, dalam kesenian, bahkan dalam ungkapan bahasa sehari-hari yang diwariskan secara halus dari generasi ke generasi. Sejarah, sebagaimana biasa, tidak pernah hitam putih. Ia penuh dengan lapisan, nuansa, dan simpul-simpul yang kadang terlupakan. Namun bila kita mau menelusurinya, kita akan menemukan bahwa Islam yang hadir di bumi Aceh adalah hasil dari perjalanan panjang, pengaruh berbagai mazhab, dan interaksi lintas budaya yang kaya. Dan Syiah, sebagai bagian dari sejarah besar umat Islam, pernah menorehkan jejaknya di tanah Serambi Mekah. Nuruddin Muhammad Aufi, seorang pelancong dari bangsa Persia, memberikan kesaksian penting mengenai peristiwa hijrah besar yang dilakukan oleh golongan Asy'ad atau para Syarif Alawiyin, keturunan langsung dari Ali bin Abi Thalib, di masa awal Islam. Ketika penindasan terhadap mereka semakin menjadi-jadi di bawah kekuasaan dinasti Umayyah, sebagian dari mereka memilih untuk meninggalkan tanah Arab dan menuju ke wilayah perbatasan negeri Tiongkok. Di sana, mereka membangun permukiman baru di tepi-tepi sungai besar, berdamai dengan Kaisar Tiongkok, bahkan tunduk kepada pemerintahannya demi mendapatkan perlindungan dan kehidupan yang aman. Kaisar pun, sebagaimana dicatat oleh Aufi, memberi pertolongan kepada mereka. Fakta sejarah ini memberikan gambaran jelas bahwa penyebaran faham Syiah bukan hanya berhenti di wilayah Persia dan India, tetapi telah masuk jauh hingga ke Asia Timur. Dari jalur timur inilah, kemudian pemikiran dan tradisi Syiah perlahan menjalar ke wilayah Asia Tenggara, termasuk ke Aceh, yang menjadi salah satu pintu utama Islam di Nusantara. Kedatangan orang-orang Hadramaut ke Indonesia dalam abad-abad yang lebih, kemudian juga menunjukkan kesinambungan sejarah ini. Tidak semua dari mereka penganut murni mazhab Sunni Syafi'i. Sebagian di antara mereka membawa serta faham Syiah Imamiyah dan Jafariyah, yang berkembang di lingkungan keluarga keturunan Alawiyin dan menjadi bagian penting dalam jaringan ulama dan dai yang menyebarkan Islam ke wilayah kepulauan. Namun, hal yang menarik adalah bahwa dalam praktiknya, pembedaan antara mazhab Syiah dengan ahli sunnah, khususnya mazhab Syafi'i, di Indonesia tidak pernah menjadi sesuatu yang benar-benar kentara. Bahkan, bisa dikatakan bahwa mazhab Syafi'i merupakan yang paling dekat dengan mazhab Syiah Imamiyah dan Zaidiyah, baik secara metodologi fikih, pendekatan terhadap hadits, maupun kecintaan kepada Ahlul Bait. Imam Syafi'i sendiri memiliki hubungan keluarga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dalam beberapa karya puisinya, ia dengan jelas mengekspresikan rasa cinta yang dalam kepada keluarga Nabi. Dalam konteks ini, tak heran jika para pengikut Syiah Imamiyah yang hijrah ke wilayah-wilayah Timur dan Tenggara, lebih mudah berasimilasi dan bergabung dengan mazhab Syafi'i yang menjadi dominan di banyak wilayah, termasuk Aceh. Mereka yang merupakan keturunan dari Ali bin Abi Thalib atau para sahabat yang berpihak kepadanya, banyak yang secara lahiriah menganut mazhab Syafi'i, walaupun secara spiritual dan historis tetap membawa nilai-nilai Syiah dalam penghayatan iman mereka. Oleh karena itu, tidak ada alasan kuat untuk menolak kemungkinan bahwa mazhab Syiah adalah salah satu bentuk awal Islam yang masuk ke Aceh. Bahkan mungkin sekali, ia datang bersamaan atau bahkan lebih dahulu daripada mazhab-mazhab Sunni yang kini kita kenal lebih dominan. Bukti-bukti yang masih dapat kita lihat hingga hari ini memberikan petunjuk kuat akan hal itu. Lihat saja bagaimana dalam tradisi keagamaan dan budaya masyarakat Nusantara masih hidup bentuk-bentuk peringatan seperti Asyura dan perayaan Tabut, yang tak lain adalah bagian dari ritual untuk mengenang kesyahidan Hasan dan Husain di Karbala. Ada pula semangat mencintai golongan yang disebut Habib, yaitu para keturunan Nabi yang masih dijunjung tinggi kehormatannya hingga kini. Dalam seni sastra, hikayat-hikayat mengenai peperangan Yazid,
kisah kesedihan keluarga Nabi, dan puisi-puisi spiritual mengenai penderitaan Husain, terus diwariskan dalam bahasa daerah seperti Aceh, Jawa, dan Melayu. Memang benar, dalam masa pemerintahan Sultan Malikus Syahir di Aceh, Ibnu Battuta mencatat bahwa mazhab resmi kerajaan adalah Syafi'i. Namun, tidak sedikit pula catatan sejarah dari masa sebelum itu yang menyebutkan adanya pengaruh Syiah yang sangat kuat di kalangan para raja dan ulama. Ada kemungkinan bahwa dalam proses institusionalisasi Islam, mazhab Syafi'i dipilih sebagai mazhab negara karena kedekatannya dengan seluruh spektrum pemikiran Islam yang ada saat itu, termasuk dengan Syiah. Dan jika kita mau jujur membaca sejarah secara utuh, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sejarah Islam di Indonesia, khususnya di Aceh, merupakan hasil dari perjumpaan berbagai mazhab, termasuk Syiah. Suatu kenyataan yang tidak mesti dipandang sebagai perbedaan yang memecah, melainkan sebagai kekayaan yang menyatukan umat Islam di bawah semangat cinta kepada Rasulullah dan keluarganya. Memang tidaklah mudah bagi kita untuk langsung menyimpulkan bahwa mazhab Syafi'i adalah satu-satunya mazhab yang pertama kali berkembang bersamaan dengan datangnya Islam ke Indonesia. Dengan mempertimbangkan berbagai keterangan dan jejak sejarah yang telah diuraikan sebelumnya, tampak bahwa kesimpulan semacam itu terlalu tergesa-gesa. Cerita-cerita bahwa mazhab Syafi'i dibawa oleh para jamaah haji atau para ulama yang belajar dan mengajar di Mekah, serta keberadaan para mufti dan ulama Syafi'i dari Nusantara, tentu dapat kita terima sebagai bagian dari perkembangan Islam yang terjadi kemudian, yaitu setelah pengaruh awal Syiah telah terlebih dahulu mengakar di beberapa wilayah, khususnya di Aceh. Fokus pembahasan adalah tentang apa yang ada pada hari-hari pertama ketika Islam mulai menyentuh tanah-tanah di pesisir Sumatera dan kawasan-kawasan lain di Nusantara. Mengenai persoalan masuknya Islam ke Indonesia, khususnya di Aceh, penyelidikan kita masih terbatas. Meskipun kita menemukan banyak nisan dengan tulisan yang mencerminkan identitas golongan Syiah, kita juga tidak bisa mengabaikan banyaknya nisan yang tidak tertulis, hanya berupa batu gunung yang dipasang di kepala dan kaki orang-orang salih dan salihah tersebut. Mereka mungkin telah memberikan kontribusi besar dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, namun banyak dari mereka yang tidak mencatatkan namanya karena takut akan riya dan takabur. Mereka tidak mengharapkan pujian, tetapi hanya mengharapkan balasan dari Tuhan atas amal jihad mereka. Mereka mempersembahkan semua itu hanya untuk Tuhan, yang abadi dan tidak terikat oleh waktu. Sebagai manusia yang terbatas, kita hanya dapat meraba-raba dalam gelap gulita untuk memahami apa yang sudah terjadi beberapa ratus tahun lalu. Namun, kita harus percaya bahwa barang siapa yang berjihad di jalan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalannya, meskipun kita tidak dapat mengetahui sepenuhnya apa yang terjadi pada masa lalu. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kita kali ini, sahabat Aceh History. Memang tidak mudah untuk menggali jejak-jejak sejarah yang telah lama terlupakan, tetapi dengan pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam, kita dapat lebih menghargai perjalanan panjang yang telah dilalui oleh umat Islam di Aceh. Jika kalian merasa video ini memberikan wawasan baru, jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan share agar lebih banyak orang tahu tentang kisah ini. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan terus menyelami sejarah dunia dengan lebih dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.